Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Herlisa Ramadanti dengan NIM 1317045. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Di presentasi kali ini, kita akan membahas yang ada 4 pembahasan. Yang pertama, revolusi industri. Membahas revolusi industri dari pertama sampai keempat. Yang kedua, kita akan membahas perkembangan revolusi industri 4.0. Perkembangan dan konsep penerapan teknologi yang kita bahas. Yang ketiga, kita akan membahas 9 macam teknologi yang akan menjadi pilar utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Nantinya kita akan membahas Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, Cyber Security, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Simulation, System Integration, dan Cloud Computing. Dan yang terakhir, kita akan membahas dampak negatif dari perkembangan teknologi. Nah, pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang revolusi industri. Revolusi industri yang pertama itu pada tahun 1784. Revolusi industri yang kedua di awal abad ke-21. Revolusi industri yang ketiga pada tahun 1970. Revolusi industri yang keempat diperkirakan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Nah, menurut European Parliamentary Research Service, revolusi industri itu terjadi 4 kali. Nah, revolusi industri yang pertama itu ditandai dengan ditemukannya mesin uap dan alat tenun mekanis pertama. Ini ditemukannya di Inggris. Nah, peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga kerja dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Nah, akibatnya meski jumlah produksi meningkat, banyak orang yang menganggur. Revolusi industri yang kedua ditandai dengan pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal ini menggunakan listrik dan jalur perakitan. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870. Revolusi industri yang ketiga ditandai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Nah, sistem otomatisasi ini berbasis komputer, membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia, dan pastinya biaya produksi dapat ditekan sedemikian rupa. Revolusi industri yang keempat merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya sehingga menghasilkan model bisnis baru berbasis digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan revolusi industri 4.0. Yang kita bahas itu perkembangan dan konsep penerapan teknologinya. Teknologi informasi merupakan segala teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, ataupun menyebarkan informasi. Contoh dari teknologi informasi adalah komputer, telepon, televisi, handphone, dan alat lainnya yang merupakan alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Teknologi informasi turut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi informasi, seperti contohnya hardware, software, teknologi penyimpanan data atau storage, dan teknologi komunikasi lainnya. Nah, teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0 karena di era industri 4.0 ini mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Nah, karena teknologi informasi ini sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, bisa juga memudahkan dalam mengolah data dan menyebarkan informasi, jadinya informasinya sangat cepat berkembangnya. Nah, karena itu tenaga kerja manusia bisa beralih menjadi tenaga mesin. Selain dari kecepatan tenaga mesin, juga lebih terjamin keakurannya serta keberhasilan dalam bekerja. Fenomena era revolusi industri 4.0 ini merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses mengaplikasikannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisien pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri.
Selain itu, menurut saya manajemen waktu itu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksinya. Contoh konkret yang dapat kita ambil dari pemanfaatan teknologi pada bidang industri ini adalah proses pembukuan dan produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja, terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri. Manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan menggunakan internet. Selanjutnya kita akan membahas 9 macam teknologi yang akan menjadi pilar utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Sebetulnya tidak hanya 9 teknologi ini saja sih, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah 9 macam teknologi ini. Yang pertama kita akan bahas adalah Internet of Things atau IoT. Yang kedua Big Data, yang ketiga Augmented Reality, yang keempat Cyber Security, yang kelima Artificial Intelligence, yang keenam Additive Manufacturing, yang ketujuh Simulation, kedelapan System Integration, dan yang terakhir yang kesembilan Cloud Computing. Kita akan bahas dari yang pertama, Internet of Things. Internet of Things ini adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Salah satu contoh produknya adalah Jarvis yang bisa mematikan lampu saat sudah pagi hari. Banyak digunakan di apartemen, banyak digunakan di tempat-tempat kantor yang sudah menggunakan teknologi ini sih sebetulnya. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah Big Data. Big Data ini adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis sebetulnya dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Selanjutnya akan kita bahas adalah Augmented Reality. Augmented Reality ini adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Awalnya yang saya tahu ini banyak digunakan dalam VR, virtual relation-nya di games, tapi sekarang VR itu banyak digunakan untuk teknologi informasi yang lebih berguna lagi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Cyber Security. Cyber Security merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack itu adalah semua tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi, banyak banget deh pokoknya yang menyerang keamanan dari sistemnya itu. Karena itu sistem perlu banget ada cyber security. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan sebetulnya bisa diatur sesuai keinginan manusia. Nah, fungsi utamanya ini adalah untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Contohnya adalah robot-robot yang banyak banget sekarang dibuat sama para ahli. Itu contoh dari Artificial Intelligence. Nah, selanjutnya ada Additive Manufacturing. Additive Manufacturing ini merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Selanjutnya kita akan membahas simulation. Simulation itu atau simulasi mewakili operasinya dari waktu ke waktu. Simulasi digunakan dalam banyak konteks, seperti simulasi teknologi untuk mengoptimalkan kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. Nah, selanjutnya ada System Integration. System Integration ini merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai satu kesatuan dari sebuah sistem. Nah, yang terakhir ada Cloud Computing. Cloud Computing ini merupakan
Teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau hak login untuk mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi server melalui internet. Nah, itu ada macam-macam teknologi. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, dampak negatif dari perkembangan teknologi. Nah, teknologi juga mempunyai dampak negatif ternyata, yaitu banyaknya penipuan bisa melalui SMS, bisa melalui akun sosial media, atau banyak hal-hal negatif lainnya yang dapat ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi. Karena kita langsung terhubung dengan jaringan internet, otomatis data kita atau yang kita inputkan ke dalam sistem itu sangat berbahaya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, pencegahan yang harus kita lakukan itu adalah hati-hati dalam menerima informasi, dalam menjaga keamanan privasi informasi kita, karena jaringan internet itu dapat digunakan dan dapat diakses di mana saja. Jadi sebaiknya kita berusaha untuk lebih hati-hati, lebih sering menjaga privasi data kita sih. Misalnya kayak mengganti password kita secara berkala, atau bisa juga memilah-milah informasi yang mana yang kita butuhkan dari jaringan internet, karena tidak semua informasi yang kita dapatkan itu bisa di-verified gitu. Jadi harus baik-baik memilih, karena nantinya kalau tidak akan menjadi isu atau hoax gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga presentasi ini menjadikan kita menambah informasi, menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.